yang kita isbatkan pada diri. Yang kita nafikan pada diri itu adalah tubuh dan nyawa, atau tubuh yang kasar dan tubuh yang halus. Itu yang dinafikan. Tidak ada tubuh yang kasar, tidak ada pula tubuh yang halus pada diri ini. Kalau sudah kita nafikan itu, lalu isbatkan. Mana yang diisbatkan pada diri? Illallah. Yang kita isbatkan pada diri, itulah yang dikatakan rahasia dan zat itu. Nih, yang kita isbatkan itu adalah rahasia dan zat. Melainkan yang sebenar-benar wujud dan yang nyata pada diri yang kasar dan diri yang halus itu tiada lain adalah Allah semata-mata. Kalau diperdalam maknanya, yang kita isbatkan itu tidak ada yang wujud pada kulit, pada daging, pada urat, pada tulang, pada hati, pada limpa, jantung, ruh dan sir, melainkan yang sebenar-benar wujud pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabuh, ruh dan sir hanya Allah semata-mata. Hanya Allah semata-mata. Rupa insan. Itu memandangnya. Makanya ketika Bapak Ibu sebelum takbiratul ihram sudah menyaksikan Allah yang nyata dan wujud sempurna pada diri kita ini. Ini yang disebut namanya di dalam sholat, namanya adalah maqam mi'raj. Maqam mi'raj. Mi'raj itu maknanya naik. Apa maksudnya naik? Naiknya pandangan hati dari memandang alam, dari memandang sesuatu kepada memandang Allah. Maksudnya ketika kita belum takbir takbiratul ihram, sebelum kita angkat tangan, terpandang diri ini yang berdiri. Terpandang imam, terpandang makmum, terpandang sejadah. Terpandang kipas angin, terpandang segala sesuatu. Ini sebelum takbir. Tapi ketika pandangan hati telah mampu memandang Allah, ya, pada alam dan pada diri, sudah nyata dan sudah terlihat nyata senyata-nyatanya Allah pada alam dan pada diri, pada imam, pada sejadah. Ketika itu angkatlah tangan, Allahu Akbar. Disitulah maknanya menyembah Allah itu mesti sampai pada puncak ru'yatullah, menyaksikan Allah. Siapa solatnya tidak menyaksikan Allah, ini bahasa hakikat. Siapa yang solatnya tidak menyaksikan Allah, maka solatnya batal secara hakikat. Walaupun secara syariatnya sah karena terpenuhi syarat dan rukunnya, kan nampak dia berdiri. Tapi secara hakikat solat yang tidak menyaksikan Allah itu solat yang batal. Apa sebabnya? Karena dia tidak mengenal yang dia sembah. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, sayati zamanun ala ummati yusalluna wa yusallun. Berapa banyak orang yang sholat nanti di antara umatku, sebenarnya dia belum sholat. Kenapa? Karena dia belum mengenal yang dia sembah. Makanya orang yang makrifat, syaratnya itu liqa tuh. Orang makrifat itu syaratnya liqa, berjumpa. Orang yang liqa itu syaratnya musyahadah, menyaksikan. Syarat yang musyahadah menyaksikan itu adalah bermuwajahah, bertatap wajah. Tidak mungkin orang itu bertatap wajah tanpa penyaksian. Tidak mungkin orang itu berliqa tanpa penyaksian. Dan tidak mungkin orang itu mengenal tanpa berjumpa dan berliqa tadi. Maka syaratnya tadi
bermuajahah, bermusyahadah, dan berliqa itu adalah ma'rifat. Maka dikatakan solat yang sah, solat yang benar, solat yang diterima adalah solat yang mengenal Allah dengan pengenalan sempurna zahir dan batin itu. Barulah itu solat yang disebut solat yang ma'rifat, solat yang telah mengenal. Kalau tidak, kamin qa'imin hazumin solati at-ta'abu wan nasab, berapa banyak orang yang mendirikan solat yang wajib dan yang sunnah, ia tidak mendapatkan apa-apa dari solatnya, melainkan hanya rasa capek, letih, dan paneksinya, Bapak Ibu. Itu hampa yang sebenarnya. Kalau bahasa ustaznya, orang yang tak kicua di nantarang namanya. Kiasnya, dia rajin pergi ke sawah, dia rajin pergi ke kebun, dia rajin pergi ke ladang, tapi hasilnya dia ke sawah, ke kebun, dan ke ladang tak ada manfaat dan faedahnya. Maknanya dia kuat beribadah, dia rajin beramal, tapi amal dan ibadahnya tidak ada hasil bagi dirinya. Itulah amal yang kosong, itu yang sebenarnya. Ini wajib dipelajari itu. Jadi 3 ilmu inilah sebenarnya isi Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi. Makanya hadis itu sebagai bayan terhadap Al-Quran. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, karena ini nggak bisa ditulis-tulis lagi, ya. Tubuh kita inilah tempat memandang sifat jamalullah. Nih. Tubuh Bapak Ibu itu tempat memandang sifat jamalullah. Kalaulah tubuh kita tempat memandang sifat jamalullah, maka bungkuslah tubuh ini dengan ilmu syariat fikih. Nah, beri dia pakaian tubuh itu adalah ilmu syariat fikih, supaya dia selalu terikat di dalam aturan hukum syara.